Masya Allah, happy banget ya Al lihatnya ya. Ini benar-benar memotivasi kita sebagai generasi muda gimana caranya kita seorang muslim tetap bisa berkarya dan juga yang pasti tidak melupakan syariat Islam. Betul, dan terutama untuk wanita ya. Iya. Motivasi bahwa tidak ada batasan-batasan untuk wanita. Tadi coba 16 tahun sudah jadi wali kota. Bisa apa ya? Tapi mungkin punya kemampuan yang luar biasa. Dan tadi juga ada itu ya Zi ya. Pilot bercadar. Pilot bercadar. Luar biasa. Intinya sih dahulukan akhiratmu, insya Allah dunia akan mengikuti. Iya, luar biasa Zizi ya. Selanjutnya, Ustazah Zizi, aduh, kita akan bahas apa lagi? Dan dipanggil Ustazah masih jauh, saya takut. Setelah ini kita akan bahas tentang jadi ketika manusia ini terjebak dalam suatu musibah, ada beberapa hewan yang bisa membantu mereka dari bencananya. Oke, selamat dengan ya. Perantara hewan ya. Betul sekali. Ini dia. Manusia yang selamat dari maut berkat perantara hewan. Pemirsa beriman, kita pasti tidak akan menyangka kejadian apa saja yang akan menimpa kita. Tapi bagaimana jadinya jika kita bisa selamat dari kejadian yang mungkin bisa menyebabkan kita meninggal? Dan yang menyelamatkan kita justru seekor hewan. Seperti yang dialami oleh keempat orang ini, nyawa mereka berhasil diselamatkan melalui aksi heroik yang dilakukan hewan. Berikut aksi-aksi mengharukannya. Baru-baru ini, publik diherankan dengan berita perjuangan anjing yang bertarung melawan 4 ular kobra demi menyelamatkan satu keluarga, yaitu keluarga di Bakaraita yang berasal dari perkampungan Sebakapur, India. Pada suatu malam, ada 4 ular yang mencoba masuk ke rumah keluarga Raita. Namun 4 ular itu malah dihadang oleh anjing Doberman yang menjaga pintu gerbang. Sejumlah saksi mata mengatakan pertarungan berlangsung cukup lama dan banyak darah tertumpah selama pertarungan. Anjing itu pun tidak berhenti sampai membunuh 4 ular yang coba masuk ke dalam rumah. Namun setelah melawan ke-4 ular, anjing Doberman itu pun rubuh akibat gigitan racun dari ular kobra. Paus beluga yang menolong penyelam yang tenggelam. Dalam kompetisi menyelam di Cina, peserta harus menyelam sampai kedalaman 6 meter di bawah habitat paus tanpa peralatan pernapasan. Salah satu peserta bernama Yang Yun, berusia 26 tahun, berhasil sampai target. Tapi nahasnya, ia harus berjuang besar untuk naik lagi karena kakinya tiba-tiba kram. Tanpa alat bantu pernapasan, ia pasti akan tenggelam. Untung saja, Paus beluga menolongnya dengan meraih kaki Yang Yun, lalu mendorongnya ke permukaan laut. Lumba-lumba menyelamatkan manusia dari hiu. Seorang peselancar asal California, Amerika Serikat, Todd Andrews, diserang hiu jenis Great White hingga 3 kali serangan dan menyebabkan luka robek di punggungnya. Sebuah keajaiban datang. Andrews dihampiri seekor lumba-lumba. Tak ikut menyerang, lumba-lumba tersebut justru berenang di sekeliling Andrews untuk menghentikan serangan hiu. Aksinya pun berhasil membuat sang hiu pergi menghentikan serangannya. Rusa menyerang penjahat yang mengganggu wanita. Meskipun hewan tidak memiliki akal pikiran, namun ia memiliki insting. Tidak seperti hewan biasa lainnya, dengan menggunakan instingnya, rusa ini mampu melakukan aksi heroik untuk menyelamatkan seorang wanita dari gangguan penjahat. Kejadian heroik ini terjadi di Oxford ketika seorang wanita tiba-tiba diserang seorang pria misterius. Seekor rusa tiba-tiba datang menolong wanita yang saat itu dalam keadaan dicekik oleh pria itu. Rusa pun tiba-tiba melesat berlari kencang ke arah penyerang hingga penjahat itu lari. Aksi heroik yang dilakukan hewan-hewan tadi memang bisa menyelamatkan nyawa manusia. Namun itu semua hanya atas izin Allah semata. Hanya Allah lah satu-satunya Maha Penolong. Manusia, hewan, atau hal lainnya hanyalah sebagai perantara saja. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surah Al-Anfal ayat 9.
Masya Allah ya, jadi memang sebenarnya masih ada insting untuk menolong ya. Betul, betul sekali. Dan apapun yang bisa menolong kita hanya Allah lah sebetulnya. Tapi sebenarnya masih ada sambungannya nanti. Betul. Itu baru separuh. Nanti kita lihat lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Siang. Pemirsa beriman, dalam perjalanan hidup pasti kita akan mengalami berbagai kejadian, baik itu kejadian yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Tapi sebenarnya terdapat jurus-jurus agar seseorang muslim terhindar dari mara bahaya. Lantas apa saja jurus-jurus tersebut? Simak pemaparannya berikut ini. Yang pertama adalah doa. Sesungguhnya doa adalah alat untuk menolak bencana dan mendatangkan rahmat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang terjadi dan masih belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah, wahai hamba Allah, pada doa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Memperbanyak istighfar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menetapi istighfar, maka dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebebasan dari setiap kesedihan, dan dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak diperhitungkannya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yang ketiga adalah sedekah. Tidak diragukan lagi, dahsyatnya kegunaan sedekah ialah dapat menolak bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, silaturahmi dapat memperpanjang umur dan sedekah dapat merubah takdir yang mubram atau yang pasti. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan Imam Ahmad. Kemudian adalah salawat Nabi. Dalam suatu hadis dijelaskan, sesungguhnya di antara sebab terbesar yang dapat menolak takdir dan melenyapkan keruwetan hidup adalah banyak membaca salawat Nabi. Karena sesungguhnya banyak membaca salawat Nabi termasuk perantara yang berguna untuk keamanan dari segala ketakutan. Yang kelima adalah takwa. Sesungguhnya takwa adalah penyebab terkuat untuk mendatangkan kebaikan dan menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Pemirsa beriman, jurus yang pertama adalah doa. Sesungguhnya doa adalah alat untuk menolak bencana dan mendatangkan rahmat. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa hatinya terbuka untuk berdoa, maka pintu-pintu rahmat akan dibukakan untuknya. Tidak ada permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang meminta keselamatan. Sesungguhnya doa bermanfaat bagi sesuatu yang terjadi dan masih belum terjadi. Dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka berpeganglah, wahai hamba Allah, pada doa. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Al-Hakim. Memperbanyak istighfar. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menetapi istighfar, maka dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebebasan dari setiap kesedihan, dan dia akan memberinya rizki dari arah yang tidak diperhitungkannya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Yang ketiga adalah sedekah. Tidak diragukan lagi, dahsyatnya kegunaan sedekah ialah dapat menolak bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, silaturahmi dapat memperpanjang umur